Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas transfer list yang sudah diluncurkan oleh The Athletic khususnya untuk Chelsea dan juga membahas dosa-dosa Bluko yang menumpuk transfer nggak guna yang akan di-offload oleh Xabi Alonso di musim panas ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cilengsi, True Blue dari Bogor, dan True Blue dari Anyer. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue dan set selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Sebelum gue mulai, untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan jangan lupa untuk gunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Kita mulai dari update berita tentang Enzo Fernandez yang katanya sedang berusaha untuk memberikan ultimatum segera menyelesaikan transfer out seorang Enzo Fernandez sebelum Piala Dunia berlangsung ya. Ini dari Karen Gill. Tapi Chelsea sendiri sampai saat ini masih santai dalam menjual Enzo Fernandez dan tidak ingin buru-buru menjual seorang Enzo Fernandez. Nah ini juga salah satu berita yang selalu up ya, selalu ada di setiap hari bahkan ya, transfer mengenai Enzo Fernandez. Tapi kita lihat Enzo Fernandez sendiri masih tampil di beberapa cuplikan video yang diupload oleh Chelsea, terutama saat mengumumkan pemain-pemain yang akan pergi ke Piala Dunia di musim ini ya. Dan Enzo Fernandez sendiri katanya Real Madrid saat ini sedang mempersiapkan package transfer untuk Enzo Fernandez termasuk dengan exchange player, tapi hingga saat ini belum ada player yang diberikan namanya yang akan masuk ke dalam paket pembelian seorang Enzo Fernandez. Jadi kemarin sudah ada beberapa nama, salah satunya adalah Arda Güler, Tchouaméni, dan juga satu lagi pemain tengah dari Real Madrid yaitu Camavinga. Dan ini tiga nama yang kemungkinan akan menjadi kandidat-kandidat ya untuk exchange player pemain dengan Enzo Fernandez. Ini tentu Arda Güler akan menjadi salah satu power horse untuk Chelsea juga di bagian attacking ya, tapi dengan ada Tchouaméni ataupun Camavinga, menurut gue ini akan cukup mengupgrade lini tengah Chelsea di musim depan. Coba terus pendapat kalian ya, siapa yang bisa atau cocok untuk dimainkan di Chelsea dari ketiga nama tersebut ya. Dan update dari Marco Correa saat ini, valuasi dari seorang Marco Correa ini seperti yang sudah diinfokan oleh The Secret Sauce ya. Baru saja dirilis oleh Ben Jacobs, 60 juta pound sterling. Ini harga yang diinginkan Chelsea untuk seorang Marco Correa yang sudah memutuskan untuk pergi ke luar dari Chelsea di musim panas ini ya. Dan Atletico Madrid sendiri katanya akan segera melakukan penawaran di dalam minggu-minggu ini ya. Dan Atletico Madrid, informasi dari Ben Jacobs ini tidak mau membayar 60 juta pounds, tapi bersedia untuk membayar di bawah 43 juta pounds untuk pemain bernama Marco Correa ini. Dan kontraknya sendiri masih 3 tahun, jadi di akhir kemarin sempat menyisakan 2 tahun dan kelihatannya Chelsea men-trigger kontrak perpanjangan 1 tahun dari seorang Marco Correa pada saat Chelsea menaikkan gaji ya di awal musim kemarin ini. Nah ini merupakan menurut gue salah satu strategi yang boleh juga dari Bluko ya untuk maintain value dari seorang Marco Correa. Tapi tentu ini harga menurut gue sangat sayang jika langsung diputuskan saat ini karena ada kemungkinan Marco Correa ini bisa menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol dan tentu valuasinya akan naik jauh lebih tinggi daripada saat ini ya. Jadi ini gue melihat Bluko kelihatannya masih tarik ulur terutama juga untuk Enzo Fernandez ya. Kemungkinan besar sebelum Piala Dunia ini berlangsung tidak akan terjadi transfer antara Enzo Fernandez ataupun Marco Correa. Nah, kemudian ini adalah dosa-dosa dari Bluko yang listnya sudah dirilis oleh The Athletic kemarin ya, semalam sebenarnya. Jadi The Athletic membuat list siapa saja berdasarkan rumor transfer dan informasi yang mereka dapatkan yang akan dijual oleh Chelsea di musim panas ini. Kebanyakan sih nama-namanya mungkin memang sudah tidak asing lagi bagi kita ya, dan memang ini pemain juga yang jarang dimainkan dan terutama para pemain yang di loan di musim ini ya. Tapi ini kita juga harus paham bahwa ini merupakan eh, wasting money dari Bluko ya. Ini merupakan dosa-dosa Bluko yang membeli para pemain muda yang katanya bisa berkembang dan memiliki value untuk dijual kembali. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Seperti contoh Omari Kellyman. Ini Omari Kellyman merupakan pemain yang dibeli Chelsea dari Aston Villa seharga 19 juta pound sterling ya. 19 juta pound sterling dan saat ini akan menjadi
pemain pertama yang masuk ke dalam offload list dari skuadnya Xabi Alonso di musim depan. Tapi kemungkinan besar akan di loan lagi ya. Dan saat ini Omari Kellyman berada di Cardiff City dan bermain 26 match sepanjang musim kemarin ya. Ya sebenarnya ini pemain yang tidak terlalu buruk juga penampilan di Cardiff, tapi kita lihat nanti apakah seorang Omari Kellyman ini bisa membuat breakthrough ke first team atau Xabi Alonso benar-benar akan meminjamkan seorang Omari Kellyman ini ya. Kemudian juga ada Endry Paes. Endry Paes ini yang bahkan katanya sekarang kontraknya bersama River Plate ya. Pinjamannya ini diterminasi karena ada problem dengan personal seorang Endry Paes. Nah ini yang juga harus dipertimbangkan ya dalam membeli pemain-pemain muda, terutama pemain yang memang katanya seorang wonderkid. Endry Paes ini seperti yang kita tahu 2 musim lalu, ini digadang-gadang bisa menjadi the next big things ya di Premier League. Tapi sayang memang pinjamannya di beberapa edisi ya, bahkan di Strasbourg, di River Plate ini tidak berhasil dan kelihatannya ada isu personal terhadap pemain ini. Gue nggak tahu kenapa, apakah ini pemain muda yang memang punya problem ya, tapi yang gue tahu memang Kendry Paes saat ini diterminasi juga loannya di River Plate dan bahkan dia tidak dimainkan ya. Ini tentu menjadi masa-masa sulit untuk pemain muda seperti Kendry Paes dan kemungkinan besar akan di loan lagi di musim depan dan harapan gue semoga dia di loannya di Championship aja atau di tanah-tanah Inggris supaya Kendry Paes ini bisa segera adapt ya dengan situasi yang ada di Inggris saat ini. Kemudian ada info dari Mark Gu, ini yang akan kemungkinan besar dijual secara permanen di musim panas ini ya. Mark Gu sendiri saat ini belum pernah bermain untuk Chelsea di musim ini dan kebanyakan tampil sebagai model ya untuk merchandise Chelsea dan kelihatannya ini Mark Gu yang dibeli dari pemain La Masia Barcelona. Ini ya mungkin akan segera menemukan exit plan-nya ya dari Chelsea untuk musim depan. Nah ini Mark Gu ini walaupun di 2 musim lalu di era Enzo Maresca ini berhasil tampil bagus juga selama berada di Conference League, bahkan dia sempat menciptakan hat-trick pada saat itu. Tapi memang di musim kemarin ini tidak ada nama Mark Gu ya, selalu menjadi pilihan di Chelsea ya, bahkan kalah dengan seorang Liam Delap yang 1 gol aja selama ini di Premier League. Ya, semoga aja ini menjadi pencerahan dan semoga Mark Gu ini bisa dijual dengan harga yang lumayan sehingga Chelsea bisa mendapatkan value yang juga cukup baik ya untuk membangun skuad Chelsea di musim depan. Kemudian ada info juga Tyreek George ini yang kemungkinan besar akan di-sold atau dijual ya secara permanen di musim panas ini. Tyreek George yang sempat diisukan katanya menjadi skuad utama Xabi Alonso di musim depan, tapi ternyata itu tidak benar ya dan Tyreek George akan masuk ke dalam rencana penjualan Chelsea untuk musim depan. Ini pemain yang saat ini dipinjamkan di Everton dan di Everton pun Tyreek George ini tidak mampu tampil dengan baik juga ya. Beda dengan Dewsbury Hall yang permainannya semakin hari semakin membaik dan kelihatannya Dewsbury Hall ini kemungkinan besar akan direkrut oleh salah satu klub-klub besar di Eropa kelihatannya ya. Karena memang permainannya cukup menjanjikan dan juga dia sebagai seorang playmaker menurut gue bagus banget. Sayang Chelsea menjual seorang Dewsbury Hall ini ke Everton ya di musim ini. Kemudian ada Gabriel Slonina, ini juga salah satu dosa dari Bluko ya, pemain muda dari Amerika nih kalau nggak salah ya, dibeli sejak tahun 2022 dengan harga 8,1 pound sterling dan saat ini kemungkinan besar akan dijual dari Chelsea. Tidak pernah bermain 1 menit pun untuk Chelsea, sibuk dipinjamkan aja selama musim ini ya dan ya kita lihat nanti apakah Chelsea akan mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain ini atau justru kerugian ya karena Slonina tentu tidak akan mungkin dijual dengan harga mahal dan kita lihat nanti seperti apa. Kalau bedanya cuma 3-4 juta menurut gue cukup rugi ya karena Chelsea harus membayar gaji dari Slonina ini sepanjang 2022 sampai 2026 4 tahun ya dan kalau bedanya cuma 3-4 juta menurut gue it's not a good business untuk seorang Gabriel Slonina dan sudah pasti model bisnis yang diciptakan oleh Bluko ini tidak tepat guna ya karena banyak banget pemain-pemain yang flop dan ya itulah menurut gue ini memang harus segera diubah ya. Ada juga nama Axel Disasi, ini menurut The Athletic yang akan dijual ya. Axel Disasi saat ini bermain di West Ham, walaupun tampil cukup baik bersama West Ham, tapi tidak mampu membantu West Ham untuk keluar dari zona degradasi dan kelihatannya banyak klub-klub dari Eropa juga yang kemungkinan tertarik untuk merekrut seorang Axel Disasi ya. Pemain ini pemain timnas yang juga bermain di final World Cup 2022 dan harusnya ini pemain yang punya daya jual yang cukup tinggi ya, daya tarik yang cukup tinggi untuk dijual dan menurut gua ini pemain memang harus segera dilepas di musim panas ini. Selain juga karena gajinya juga lumayan ya di Chelsea
Dan ini pemain yang tidak pernah bisa untuk stand out di setiap penampilannya. Ini juga yang menurut gua harus segera di-solve oleh Bluko ya. Sebenarnya ini pemain di transfer window sebelum-sebelumnya sempat ditawar oleh beberapa klub Italia, tapi memang Bluko belum mau melepas seorang Axel Disasi karena rugi ya. Hanya ditawar sekitar 20 jutaan. Dan seingat gua Axel Disasi ini dibeli dari AS Monaco ini di tahun 2023 seharga 38,5 juta euro. Dan ini yang kelihatannya memang membuat aku ragu-ragu untuk menjual Axel Disasi seharga 20 juta euro. Dan ini ya lagi-lagi ini adalah dosa dari Bluko, scouting dan sporting director yang bekerja dengan tidak cukup baik ya untuk mendatangkan atau membangun squad yang bagus. Kemudian ada berita juga dari Datro Fofana yang saat ini di loan ke Fatih Karagümrük ya dan Strasbourg di last season ya, berarti di season 25-26. Dan kelihatannya ini juga Datro Fofana ini akan dijual kembali ya di musim panas ini. Pemain yang dibeli seharga 10 juta pound sterling ke Chelsea pada musim 2023 ya. Ini jarang banget, bahkan kayaknya nggak pernah main buat Chelsea. Tapi ya itu lagi-lagi ya adalah dosa-dosa dari Bluko yang membeli pemain secara sporadis, pemain-pemain muda yang memang kelihatannya punya potensi tapi juga tidak jelas sampai saat ini ya. Ini juga lagi-lagi dosa Bluko yang harus dibersihkan di musim panas ini ya. Kita lihat nanti pemain-pemain ini apakah akan dijual rugi atau justru untung dari Bluko karena seharusnya pencatatan penjualan ini harus positif untuk menghindari transfer ban yang sudah ditetapkan oleh FA ya. Jadi untuk penjualan pemain ini harusnya tidak boleh jauh di bawah harga beli seorang pemain karena kalaupun sudah di Chelsea sepanjang 3 tahun tapi tetap dijual harganya jauh di bawah harga beli Chelsea, ini akan membuat Chelsea membukukan kerugian di musim depan. Jadi ini harus berhati-hati dalam menjual pemain juga ya. Nah kemudian ini ada beberapa info juga dari The Athletic yang merilis nama-nama pemain ya. Walaupun belum jelas siapa nama pemain tersebut yang menjadi wishlist atau transfer list dari Chelsea untuk musim panas ini. Tapi The Athletic menyebutkan ada 10 nama yang masuk ke dalam transfer list Chelsea untuk musim panas ini. Dan info ini berdasarkan dari hasil diskusi antara sporting director dan juga Xabi Alonso. Tapi Chelsea kemungkinan besar akan mulai masuk ke bursa transfer itu di bulan Juli ya. Tanggal 1 Juli saat Xabi Alonso mulai take over Chelsea. Dari 10 nama ini menurut The Athletic ya, ini Chelsea akan membeli minimum 2 pemain yang sudah ready untuk bermain di Premier League dan juga menjadi starting 11. 2 pemain ini akan difokuskan untuk center back ya yang pertama dan juga attacker yang sangat fleksibel yang bisa bermain di posisi sayap, posisi hybrid nomor 10 ya dan juga di posisi penyerang lubang. Dan ini yang diinginkan oleh Xabi Alonso katanya berdasarkan hasil diskusi dengan sporting director. Nah, 2 nama ini belum tahu tapi yang paling mungkin akan direkrut itu adalah Morgan Rogers ya. Ini berdasarkan laporan dari The Athletic juga, dari Simon Johnson juga. Jadi Morgan Rogers ini masuk ke dalam 10 nama tersebut dan menjadi top tier transfer list Chelsea untuk musim depan. Tapi kita nggak tahu apakah seorang Morgan Rogers ini mau bermain tanpa zona Eropa di musim depan karena dia baru saja menjuarai Europa League dan sudah dipastikan akan masuk ke UCL di musim depan ya. Nah ini juga The Athletic juga mengangkat bahwa Morgan Rogers ini sebenarnya sudah diincar oleh Chelsea pada saat masih bermain di Middlesbrough ya. Jadi Morgan Rogers ini merupakan lulusan Akademi Manchester City yang direkrut oleh Middlesbrough, kemudian juga terus berkembang sampai akhirnya dibeli oleh Aston Villa ya. Nah saat ini Morgan Rogers menjadi top tier transfer list bagi Chelsea untuk direkrut di musim panas. Tapi Chelsea akan menghadapi banyak banget tantangan ya dalam merekrut seorang Morgan Rogers. Yang pertama belum tentu ini pemain mau untuk main untuk Chelsea karena tidak akan bermain di zona Eropa. Yang kedua pasti harganya juga cukup mahal dan gajinya juga bakal cukup tinggi, ditambah lagi dia akan merelakan Champions League ya dan itu tentu akan mempengaruhi valuasi dari seorang Morgan Rogers. Dan yang ketiga, ini ada 3 sampai 4 tim yang membawa atau mengincar seorang Morgan Rogers ya. Dan yang gue tahu salah satunya adalah Manchester City juga yang memiliki buy back clause yang mungkin bisa diaktifkan oleh Manchester City jika ingin mengambil Morgan Rogers ya. Tentu itu akan membuat persaingan dalam mendapatkan Morgan Rogers ini semakin sulit dan pasti harganya juga akan semakin tinggi ya. Tapi ya menurut gue worth it aja kalau misalnya Chelsea memang ingin membeli Morgan Rogers. Tapi coba tulis pendapat kalian, berapa harga normal seorang Morgan Rogers untuk dibeli Chelsea ya. Kemudian juga ada info ini ternyata bener guys, yang kemarin kita bilang bahwa Tosin ini kelihatannya salah, tapi berdasarkan laporan dari The Athletic, Tosin merupakan valuable pemain ya di dressing room yang menunjukkan leadership.
Ini udah cukup bahaya ya di era Bluko ini. Bahkan seorang Tosin yang bermainnya kacau banget ini bisa menjadi leader di Chelsea ya. Ini tentu bukan hal yang baik-baik saja dan ini harus segera diatasi oleh Xabi Alonso. Mungkin kalau sekarang masih oke aja tapi gue berharap sosok leader itu seperti yang kita miliki seorang John Terry, Gary Cahill, Aspilicueta, Drogba, you name it lah. Pemain-pemain yang memang juga bagus di lapangan ya, bukan hanya bagus di dressing room. Karena kalau di dressing room doang, gue yakin pengaruhnya tidak akan bisa sesignifikan seperti yang ditunjukkan oleh para leader-leader Chelsea di musim-musim sebelumnya ya, atau di era-era sebelumnya. Dan ini tentu akan sangat mempengaruhi mentalitas Chelsea untuk menjadi seorang juara ya. Bagaimana tim ini merespon di saat sulit, ini tentu ditentukan oleh leadernya. Kalau leadernya aja nggak pernah main, nggak pernah merasakan kesulitan di lapangan, gimana caranya ini leader bisa memberikan petuah atau masukan ke pemain-pemain yang memang berjuang di atas lapangan. Dan ini yang perlu digarisbawahi dari Bluko ya. Dan menurut gue ini standar seorang leader Chelsea ini udah parah banget dan kelihatannya memang harus ada regenerasi dan restrukturisasi lagi mindset yang diubah dari Bluko untuk membawa Chelsea ini menjadi tim besar lagi. Karena seorang Tosin dianggap sebagai leader, valuable member itu menurut gue udah kelewatan sih dan tidak seharusnya Chelsea seperti itu ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah kalian setuju sama pendapat gue atau kalian punya pendapat lain mengenai Tosin? Langsung aja tulis di kolom komen ya. Nah, kemudian ada info juga ini Nathaniel Brown yang akan kemungkinan besar menjadi list ya untuk menggantikan Marc Cucurella. Dari sebelumnya kemarin juga sempat ada info bahwa Jorel Hato ini akan diplot menjadi pengganti Marc Cucurella di sebelah kiri. Dan Chelsea juga ingin membeli defender dari Frankfurt yaitu Nathaniel Brown. Brown sendiri ini merupakan back kiri yang berusia 22 tahun bermain dengan Frankfurt dan masuk ke tim nasional Jerman ya untuk Piala Dunia di musim ini. Ini pemain yang cukup menjanjikan, memiliki value sekitar 40 juta euro dan musim ini bermain 33 penampilan bersama Frankfurt, menciptakan 4 gol dan 4 assist ya. Ini juga dia merupakan ball carrying defender dan kelihatannya bisa menjadi kunci ya dalam sistem yang akan dimainkan oleh Xabi Alonso di Chelsea untuk musim depan. Ya mungkin Nathaniel Brown ini bisa bersaing dengan Jorel Hato ya untuk menjadi bahu-membahu menjadi pemain inti Chelsea di musim depan ya. Selain Chelsea, saat ini Arsenal dan juga Bayern Munchen sedang mengincar pemain ini ya, Nathaniel Brown. Kita lihat nanti seperti apa kiprahnya bersama timnas Jerman di Piala Dunia ini menjadi cukup unik juga ya. Dan kita bisa lihat nanti permainannya sepanjang gelaran Piala Dunia ini. Semoga aja ini harganya nggak meroket setelah dimainkan di Piala Dunia ya. Dan ya gue sih oke-oke aja kalau pemain ini dibeli oleh Chelsea, tapi dengan harga yang masuk akal. Kalau 40 juta masih oke banget menurut gue karena ini pemain debutan juga di Piala Dunia ya. Dan semoga aja nanti dia bisa bersinar dan membawa Chelsea jauh lebih baik lagi di musim depan ya. Selain itu ada nama Adam Wharton juga yang dilaporkan oleh Kieran Gill yang masuk ke dalam transfer list Chelsea ya. Adam Wharton ini tentu menjadi hot item untuk transfer di musim panas nanti. Adam Wharton merupakan pemain Crystal Palace yang menjadi kunci kesuksesan Olivier Glasner ya di Crystal Palace dan dengan perginya sang pelatih ini kemungkinan besar akan ada eksodus besar-besaran dari Crystal Palace ya pemain-pemainnya termasuk Adam Wharton. Nah ini juga menjadi pilihan Chelsea bersama juga dengan Alex Scott ya yang sudah diinfokan memang sebelum-sebelumnya akan diincar Chelsea untuk memperkuat lini tengah Chelsea di musim depan. Tapi permasalahannya Adam Wharton ini lagi-lagi tidak akan dijual dengan harga murah dan pasti gajinya juga tinggi banget karena dia merupakan home ground ya sama dengan Alex Scott. Dan transfer list ini juga sudah dibuat. Maksudnya nama Adam Wharton dan Alex Scott ini masuk sebelum nama Xabi Alonso ditunjuk sebagai pelatih Chelsea. Kita lihat nanti apakah Xabi Alonso membutuhkan pemain tipikal seperti Adam Wharton yang mungkin bisa memperkuat lini tengah ya bersama dengan Moses Caicedo atau Alex Scott yang bisa memang lebih versatile dan menyerang ya. Ini dua pemain yang tentu bisa membawa fresh leg bagi Chelsea dan juga menjadi power baru lagi untuk musim depan ya. Selain itu ada George Achampong yang meminta jaminan ya bahwa dia akan dimainkan di Chelsea di musim depan sebelum dia memutuskan masa depannya. Ini juga kemarin sudah sempat gue bahas di video sebelumnya bahwa Achampong ini akan menjadi kunci lini belakang Chelsea di musim depan ya di bawah Xabi Alonso dan dipastikan akan mendapatkan menit bermain yang signifikan untuk Josh Achampong di musim depan. Tapi dia sendiri masih belum yakin dan meminta jaminan kepada Xabi Alonso dan juga manajemen sebelum memutuskan apakah dia akan pergi atau tetap stay di Chelsea karena kontraknya juga masih cukup jauh ya, masih 4 tahun lagi sekitar 2030 ya. Tapi banyak nama-nama atau klub-klub besar yang
tertarik untuk merekrut seorang Josh Achempong. Salah satu ada Manchester United, Bayern Munchen juga ya, yang ini menjadi klub-klub yang kemungkinan akan merekrut seorang Josh Achempong di musim panas ini ya. Selain Josh Achempong, ini ada juga Mamadou Sarr yang katanya not for sale dan akan menjadi skuad utama Chelsea di musim depan. Dua nama ini dimasukkan Xabi Alonso ke preseason dan akan dibawa ke Jakarta ya. Semoga aja kita bisa melihat dua pemain ini. Ya, Mamadou Sarr sendiri memang secara penampilan kalau diberi waktu bermain yang cukup menurut gue dibandingkan Axel Disasi dan Badiashile, lebih baik memberikan waktu bermain bagi Mamadou Sarr ya. Bersama dengan Josh Achempong ini tentu akan menjadi generasi baru lini belakang Chelsea, dan Achempong bersama Sarr ini tentu gue harap merupakan upgrade dari Axel Disasi dan juga Badiashile yang harus segera dijual di musim panas ini ya. Ini pemain-pemain home ground dan harganya juga murah ya kalau Mamadou Sarr ini kita beli, tapi punya potensi dan kita lihat memang penampilannya walaupun masih kurang meyakinkan, tapi menurut gue ini dua pemain yang cukup bisa menjadi backbone bagi lini belakang Chelsea di musim depan. Coba tulis pendapat kalian, apakah lebih baik memainkan Disasi Badiashile atau Achempong dan Mamadou Sarr ya. Selain itu ada nama Andre Santos juga yang belum menjadi untouchable squad di musim depan. Jadi Andre Santos ini masih ada kemungkinan akan dijual oleh Chelsea di musim panas ini, tergantung dengan bagaimana situasi yang akan berlangsung di Chelsea. Apakah Chelsea mendapat tawaran yang bagus untuk seorang Andre Santos atau Chelsea akan keep Andre Santos ini ya dan menjadi bagian squad dari Xabi Alonso di musim depan ya. Ini tentu gue berharap seorang Andre Santos masih banget bisa dibutuhkan ya, kemampuannya untuk menjadi lini tengah Chelsea di musim depan ya. Selain itu juga ada Romeo Lavia yang saat ini juga sama ya seperti Andre Santos, tidak menjadi untouchable squad tapi tidak juga ingin dijual. Jadi Chelsea benar-benar menanti apakah ada tawaran yang bagus untuk Romeo Lavia yang belum pernah bermain 90 menit ya sejak kehadirannya 3 musim lalu di Chelsea, selalu cedera, tapi semoga di bawah Xabi Alonso ini pemain bisa perform ya dan juga membantu Chelsea untuk masuk ke Champions League di musim depannya lagi ya. Dan ada Wesley Fofana juga yang menurut Kieran Gill ini yang tidak akan meninggalkan Chelsea. Jelas lah ini pemain dengan gaji tertinggi Chelsea saat ini, siapa yang mau ya, kecuali memang ada tawaran yang menarik dan gaji yang wah, tapi kelihatannya dengan apa yang ditunjukkan Wesley Fofana sepanjang musim ini nggak banyak pemain atau klub yang mau membeli Wesley Fofana dengan gaji yang sangat tinggi itu ya. Ini merupakan dosa juga dari Bluco ya, membeli seorang Wesley Fofana seharga hampir 70 juta pounds waktu itu dan memberi gaji yang mahal banget. Dan menurut gue Wesley Fofana ini harus dimaksimalkan ya kemampuannya, dan dia juga harus sering-sering dikritik supaya ini pemain juga sadar bahwa dia tuh levelnya sebenarnya bukan pemain cadangan gitu loh. Dibayar mahal, dibayar dengan gaji tinggi, ini harus menampilkan performa juga yang baik bagi Chelsea ya. Ada juga nama Lewis Hall ini yang masuk ke dalam radar Manchester United ya untuk ditransfer ke Manchester United menurut Ben Jacobs. Nah ini gue berharap Chelsea juga segera mengambil alih Lewis Hall ya dan ikut dalam race untuk mendapatkan pemain back kiri ini ya, terutama untuk menambal jika kepergian Marco Correa benar-benar terjadi. Tapi sampai saat ini Chelsea belum menunjukkan minat untuk membawa Lewis Hall kembali lagi ke Cobham ya, entah apa yang terjadi, tapi menurut gue ini pemain yang cocok banget. Satu, timnya juga tidak masuk Champions League dan dia membutuhkan panggung yang lebih besar, dan tentu Xabi Alonso ini bisa menjadi magnet bagi Lewis Hall ya untuk bisa bergabung bersama Chelsea di musim depan. Semoga aja di Chelsea cepet-cepetan ya, jangan sampai nanti keambil Manchester United ya. Nah ini baru ya, ini nama yang juga wonderkid dari Bodo Glimt yaitu Mikkel Bro Hansen. Ini pemain kelahiran 2009, baru 17 tahun dan saat ini bermain sebagai seorang striker di Bodo Glimt. Penampilannya juga impresif ya. Bersama Bodo Glimt ini dia bermain 12 pertandingan, menciptakan 7 gol dan 1 assist. Wow. Jadi ini dia banyak menciptakan gol itu di Norwegian Football Cup atau FA Cup-nya Norwegian ya. Jadi mungkin memang dia dimainkan di FA Cup-nya Norwegian itu. Dan ya kalau harganya nggak mahal menurut gua oke aja. Tapi kita juga akan kedatangan Dastan Satpaev ya. Beberapa pemain juga, ada Emega, ada belum lagi Shimueka yang kemungkinan besar akan menjadi skuad utama Chelsea di musim depan. Jadi nama ini menurut gue dibeli hanya untuk pure business ya, kelihatannya akan di-maintain di training groundnya Chelsea untuk mendapatkan menit bermain standar Inggris ya. Kemudian mungkin kalau misalnya dia memang berkembang bagus, mungkin menjadi next Erling Haaland ya, kita nggak tahu. Ini akan bisa menjadi the next big things di kedepannya. Tapi ya membeli pemain muda yang punya potensi ini boleh juga asal memang tidak seharga mahal ya.
Kemudian ada info dari Simweka yang menjadi top skor di Premier League 2 dan membawa Chelsea menjadi juara Premier League 2 di musim kemarin ya. Ini kemungkinan besar akan di loan, mendapatkan menit bermain juga ya untuk mendapatkan pengalaman bermain di Premier League. Kita lihat nanti kemana Simweka ini akan mendarat di musim depan. Ini pemain yang cukup potensial menurut gua dan harus bisa dikembangkan ya. Dari Jackson ya, ini juga sudah dikonfirmasi Athletic. Jackson kemungkinan besar akan di-reintegrate ke Chelsea di musim depan dan ini kabar gembira karena gue yakin Jackson ini bisa membawa perubahan bagi Chelsea dan bisa menjadi power lain ya untuk membantu Joe Pedro dan juga lini serang Chelsea untuk mendapatkan gol sebanyak-banyaknya di musim depan. Nah ini kita ke berita terakhir, ada info update terbaru dari jersey Chelsea ya yang sudah dirilis. Ini walaupun agak semi horor iklannya ya, tapi ya menurut gue jersey ini bagus tapi sayang crest atau logo yang digunakan oleh Chelsea di musim ini sayangnya bukan logo standar yang biasa digunakan oleh Chelsea ya. Ini logo CFC LDN. Ini juga bukan logo logo retronya Chelsea, bukan. Ini adalah logo recreate dari CFC LDN di mana itu merupakan dari branding dari Bluco ya. Ini sayang juga menurut gue, cukup disayangkan karena menghilangkan aura Chelsea yang sudah kita bangun bertahun-tahun oleh Abramovich ya, dengan logo yang biasa kita kenal, tapi di musim depan Chelsea harus bermain dengan logo yang baru ya. Walaupun belum official diubah logonya, tapi ya gue nggak tahu kenapa di jersey utama ini diperbolehkan untuk menggunakan logo ini ya. Coba tulis pendapat kalian. Ini penampakannya ya, Chelsea yang baru. Menurut gue sih oke banget. Gue cukup suka dengan penampakan ini. Tapi logo Chelsea kan jadi gede di tengah-tengah gitu ya. Dan itu menurut gue ya lagi-lagi disayangkan ya. Harusnya CFC LDN-nya aja yang gede, logo Chelsea-nya tetap digunakan sebagaimana mestinya ya. Tapi gue belum lihat ini jersey seperti apa. Gue mungkin coba akan cari dulu. Mungkin kalau gue bisa beli, nanti gue akan beli dan gue akan review untuk kalian jersey terbaru Chelsea ini ya, yang tipe player issue tentunya. Nah, tapi yang unik di dalam peluncuran jersey ini dan foto-fotonya tidak ada Enzo Fernandez dan juga Marco Correa yang tampil di karusel foto dari rilisan terbaru Chelsea ini. Apakah ini pertanda ya semungkin Chelsea juga berusaha untuk mengambil langkah preventif ya, karena nanti takutnya dijual agak repot nanti ya kalau misalnya ada foto Enzo Fernandez dan juga Marco Correa ya. Tentu ini semakin mempertegas ya keinginan Chelsea untuk menjual dua pemain ini ya. Coba tulis pendapat kalian mengenai jersey baru Chelsea ini, good or bad ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, share juga supaya makin banyak yang tahu informasi ini. Dan kalian juga bisa bantu gue dengan subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Jangan lupa juga untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue is Blue, up the Chelsea.